Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan, NIM 1903010012, kelas A. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai perhitungan perkerasan lentur metode analisa komponen SKBI 1987 Bina Marga. Yang pertama, data perencanaan tebal perkerasan. Umur rencana 10 tahun, jenis perkerasan lentur, nilai CBR segmen 4%, curah hujan rata-rata per tahun 1000 mm per tahun, pertumbuhan lalu lintas 6%, kelandaian rata-rata 12%, jalan kolektor, arah 2 jalur, 2 arah terbagi, lapisan perkerasan Lasten roughness kurang dari 1000 mm per km, fondasi atas batu pecah kelas A, fondasi bawah shear 2 kelas A. Penyelesaian 1. Menghitung LHR atau lintas harian rata-rata. A. Komposisi kendaraan awal umur rencana 2010. Nilai XXX sama dengan 3 digit belakang NIM. Jadi angkanya adalah 012. Mobil penumpang 1201,2 kendaraan. Bus 8 ton 401,2 kendaraan. Truk 2A 10 ton 90,12 kendaraan. Truk 3A 20 ton 30,12 kendaraan. Jadi total LHR 2010 adalah 1722,64 kendaraan. B. Perhitungan LHR pada tahun 2020 atau akhir umur rencana. Rumusnya LHR 2010 dikali 1 ditambah I pangkat N. Untuk nilai I-nya sendiri adalah pertumbuhan lalu lintas yaitu sebesar 6%, sehingga nilai I adalah 0,06 dan nilai N adalah umur rencana yaitu 10 tahun. Jadi N adalah 10. Mobil penumpang 1201,2 dikali 1 ditambah 0,06 pangkat 10 sama dengan 2151,17. Bus 8 ton 401,2 dikali 1 ditambah 0,06 pangkat 10 sama dengan 718,49. Truk 2A 10 ton 90,12 dikali 1 ditambah 0,06 pangkat 10 sama dengan 161,39. Truk 3A 20 ton 30,12 dikali 1 ditambah 0,06 pangkat 10 sama dengan 53,94. Jadi total LHR 2020 adalah 3084,99 kendaraan per hari. 2. Menentukan angka ekivalen atau E. Angka ekivalen terdapat di lampiran tabel 1. Mobil penumpang 1 ditambah 1 sama dengan 0,0002 ditambah 0,0002 sama dengan 0,00004. Bus 8 ton 3 ditambah 5 sama dengan 0,0183 ditambah 0,1410 sama dengan 0,1593. Truk 2A 10 ton 4 ditambah 6 sama dengan 0,0577 ditambah 0,2923 sama dengan 0,35. Truk 3A 20 ton sama dengan 6 tambah 7 ditambah 7 sama dengan 0,2923 ditambah 0,5415 ditambah 0,5415 sama dengan 1,3753. Menentukan LEP. Dari data yang telah dapat dihitung nilai LEP yaitu mobil penumpang 1201,2 dikali 0,5 dikali 0,0004 sama dengan 0,24024. Bus 8 ton 401,2 dikali 0,5 dikali 0,1593 sama dengan 31,95558. Truk 2A 10 ton 90,12 dikali 0,5 dikali 0,35 sama dengan 15,771. Truk 3A 20 ton sama dengan 30,12 dikali 0,5 dikali 1,3753 sama dengan 20,712018. Jadi total LEP adalah 68,678838. Menentukan LEA. Perhitungan LEA untuk 10 tahun. Mobil penumpang 2151,17 dikali 0,5 dikali 0,0004 sama dengan 0,430234.
bus 8 ton 718,49 dikali 0,5 dikali 0,15993 sama dengan 57,2277285. Truk 2A 10 ton 161,39 dikali 0,5 dikali 0,35 sama dengan 28,24325. Truk 3A 20 ton 53,94 dikali 0,5 dikali 1,3753 sama dengan 37,091841. Jadi total LEA 2020 adalah 122,9930535. 5. Menentukan LET. Dari data dapat dihitung LET yaitu LET 10 sama dengan setengah dikali LEP ditambah LEA 10. LET 10 sama dengan setengah dikali 68,678838 ditambah 122,9930535. LET sama dengan 95,83594575. 6. Menentukan LER. LER 10 sama dengan LET dikali UR dibagi 10. Untuk UR adalah umur rencana yaitu 10. LER 10 sama dengan 95,83594575 dikali 10 dibagi 10. LER sama dengan 95,83594575. 7. Penentuan harga CBR. Besarnya nilai R ada di lampiran 2. Dan CBR segmen sudah diketahui di soal sebesar 4%. 8. Menentukan tebal lapisan perkerasan. A. Menentukan nilai DDT atau daya dukung tanah. Dari hasil pemeriksaan data CBR, kita dapat menentukan nilai DDT dengan cara berikut. Rumus DDT sama dengan 4,3 dikali log CBR ditambah 1,7. DDT sama dengan 4,3 dikali log 4 ditambah 1,7. DDT sama dengan 4,3. Gambar korelasi DDT dan CBR ada di lampiran 3. CBR 4,0 sehingga nilai DDT-nya adalah 4,3. B. Menentukan faktor regional atau FR. Kendaraan berat, jumlah kendaraan berat dibagi jumlah semua kendaraan dikali 100%. Untuk jumlah kendaraan berat itu adalah dari bus 8 ton, ditambah truk 2A 10 ton, ditambah truk 3A 20 ton. Total ketiga angka ini adalah jumlah kendaraan berat. Dan total semua kendaraan adalah 1722,64. Jadi kendaraan berat sama dengan 521,44 dibagi 1722,64 dikali 100% sama dengan 30,270%. Lebih besar dari 30%. Dari data yang diberikan diketahui curah hujannya 1000 mm per tahun sama dengan iklim 2 lebih besar 900 mm per tahun. Kelandaian rata-rata jalan sama dengan 12% sama dengan kelandaian 3 lebih dari 10%. Maka nilai FR yang didapat adalah 3%. Ada di lampiran keempat. Untuk curah hujan atau iklimnya yaitu 1000 mm per tahun, sehingga iklim 2 lebih dari 900 mm per tahun. Sedangkan kelandaiannya adalah 12%, yaitu kelandaian 3 lebih dari 10%. Kendaraan beratnya lebih dari 30%. Jadi, nilai FR-nya adalah 3,0 sampai 3,5. C. CBR tanah dasar rencana. Nilai CBR yang didapat dari perhitungan di atas adalah 4. D. Indeks permukaan atau IP. Klasifikasi jalan kolektor di lampiran kelima. LER 10 sama dengan 95,83594575. 95 itu ada di antara 10 sampai dengan 100. Jadi nilai IP sama dengan 1,5 sampai 2,0.
LER-nya di antara 10 sampai 100 karena angkanya yaitu 95. Klasifikasi jalannya kolektor sehingga angka yang dihasilkan adalah 1,5 sampai 2,0. Indeks permukaan pada awal umur rencana atau ITP. Dari tabel dan grafik nomogram di atas dapat dihasilkan umur rencana 10 tahun, IPO lebih dari 4 di lampiran 6, jenis permukaannya laston, IPO-nya lebih dari 4, roughness-nya kurang dari 1000 mm per km. DDT-nya sama dengan 4,3, LER 10 sama dengan 95,8, FR-nya sama dengan 3, maka diperoleh nilai ITP sama dengan 8,6. Monogram 4. DDT-nya 4,3, ditarik garis ke LER yaitu 95,8. Temu hasilnya 7,2 dan ditarik ke nilai FR yaitu sebesar 3. Jadi nilai ITP-nya adalah 8,6. F. Menetapkan tebal perkerasan untuk 10 tahun. Koefisien kekuatan relatif dilihat dari tabel koefisien relatif di lampiran 7. Lapisan permukaan yaitu laston, roughness lebih dari 1000 mm per km. Lapisan pondasi atas batu pecah kelas A. Lapisan pondasi bawah sirtu kelas A. Lampiran ke-7. Untuk nilai A1 yaitu 0,4. Jenis bahannya laston. A2 jenis bahan batu pecah kelas A. A2 0,14. A3 0,13. Bahan sirtu kelas A. Tebal lapisan minimum dilihat dari ITP sama dengan 8,6 hasil nomogram di lampiran ke-8. Lapisan permukaan laston roughness kurang dari 1000 mm per km. Lapisan pondasi atas batu pecah kelas A. Lapisan pondasi bawah sirtu kelas A. Lapisan permukaan ITP-nya 8,6 di antara 7,50 sampai 9,99. Bahannya laston, jadi tebal minimumnya adalah 7,5. Sedangkan lapisan pondasinya ITP-nya 8,6 di antara angka ini. Bahannya batu pecah, jadi tebal minimumnya adalah 20. Sedangkan lapisan pondasi bawah untuk setiap nilai ITP bila digunakan pondasi bawah, maka tebal minimumnya adalah 10 cm. Jadi, ITP sama dengan A1 dikali D1 ditambah A2 dikali D2 ditambah A3 kali D3. 8,6 sama dengan 0,40 D1 ditambah 0,14 kali 20 ditambah 0,13 kali 10. 8,6 sama dengan 0,40 D1 ditambah 2,8 tambah 1,3. 8,6 sama dengan 0,40 D1 ditambah 4,1. D1 sama dengan 11,25 cm sama dengan 11,5 cm. Jadi lapisan permukaan bahan laston roughness kurang dari 1000 mm per kilometer adalah 11,5 cm. Lapisan pondasi bahan batu pecah kelas A tebalnya 20 cm. Dan lapisan pondasi bawah bahan sirtu kelas A tebalnya 10 cm. Ini adalah lampiran-lampiran tabel untuk perhitungan di atas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada
perkataan yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.